Sejak dahulu, parang menjadi senjata tradisional yang berbentuk pisau panjang menyerupai pedang. Selain digunakan untuk berkebun, parang juga menjadi alat pelindung diri dan juga bertani. Tidak hanya parang, senjata tradisional yang digunakan untuk bertani dan berkebun. Celurit, senjata tradisional yang berbentuk seperti bulan sabit, masih digunakan hingga kini. Di zaman saat ini, tidak banyak lagi orang yang menekuni menjadi pembuat senjata tradisional ini. Di Sumatera Selatan, masih ada 7 desa yang mayoritas warganya menekuni profesi sebagai pandai besi. Hino hidup di dunia, hilanglah sudah tempatku bergantung. Salah satunya Desa Tanjung Pinang 1, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menjadi pandai besi telah ditekuni secara turun-temurun sejak kakek buyut mereka. Kerajinan pandai besi di Desa Tanjung Pinang 1 dimulai oleh pendiri desa, yakni Pangeran Bronjong, beserta istri Suryani yang datang merantau dari Pulau Jawa. Menetap di pinggiran sungai Meranjat dan bercocok tanam sejak tahun 1471. Puyang pun membuat alat pertanian seperti parang untuk kebutuhan bertani sehari-hari. Sebelum adanya besi pabrikan, lempengan besi yang digunakan adalah besi bekas onderdil mobil dan besi rel kereta api yang dikenal tebal dan keras, sehingga kualitasnya lebih bagus dan bisa bertahan lama. Penjual lempengan besi bekas ini harus berburu keluar desa untuk mendapatkannya. Ya, barang-barang ini macam di Cina itu ada langganan kan, macam di Musi Dua tempat Agus ada, macam di tempat Robert tadi ada, di Musi Dua juga itu kan. Sudah itu di Raja Kabaring ada juga, macam bahan-bahan baku macam pir ini kan. Dikatakan sulit, tidak. Dikatakan mudah tuh kadang-kadang ya agak berkurang macam itu baik. Ya. Kebanyakan dia ini kan tak galak misah kan. Pir-pir macam yang tebal kan, yang tipis. Jadi langsung kekurang muatan, langsung masuk puso kalau. Untuk membuat lempengan besi menjadi alat pertanian yang tajam dan kuat. Di zaman dahulu pengapian arang menggunakan buban sejenis pipa besar yang dijadikan pompa dan pada bagian bawahnya diberi lubang mengeluarkan angin untuk menghidupkan api pada arang. Pada zaman dahulu, orang-orang dahulu pandai besi ini sebelum ada blower memakai alat ini, namanya buban. Cara pemakainya begini. Mayoritas laki-laki di Desa Tanjung Pinang 1 bermata pencaharian sebagai pandai besi. Mereka memulai aktivitas pandai besi dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Bapak Effendi adalah salah satu pandai besi sepuh di desa ini. Mewarisi profesi pandai besi dari orang tuanya, Effendi telah menekuni pandai besi selama 38 tahun. Proses yang sekarang ini secara modern, yang dulunya secara istilahnya katakanlah kuno, memakai alat-alat waktu itu, kalau umpamanya pakai pompa. Itu. Kalau sekarang udah ganti pakai blower. Iya. Dan waktu itu belum ada istilahnya untuk mengikir itu gerinda. Kalau dulu ngikir pakai secara manual, sekarang udah pakai mesin gerinda.
Beginilah keseharian Bapak Effendi. Setiap hari harus berhadapan dengan arang yang diselimuti bara api dan panasnya lempengan besi. Selain itu, kekuatan fisik juga sangat diperlukan untuk memandai besi. Karena berbentuk lempengan besi menjadi parang, diperlukan fisik yang kuat. Alat-alat yang digunakan untuk pandai besi berupa palu untuk bertukang, nimbal untuk panjak, andasan besi, perakuan untuk sepuh, sepit dan perapen untuk memasak besi. Dibantu oleh 2 orang pegawai yang bekerja secara bergantian. Bapak Effendi bertugas memanaskan lempengan besi hingga warna besi kemerahan dan dikeluarkan dari bara api untuk dibentuk. Sedangkan pegawainya memukul lempengan besi dan menghidupkan blower bertenaga listrik untuk menghidupkan bara api. Kami bekerja memakai 2 karyawan, Pak. Karyawan kami ini kami gaji per kodi. Itu tergantung panjang pendeknya yang kami bikin. Kalau umpamanya pendek ya kami agak rendah, kalau yang panjangnya agak mahal. Umpama yang sekarang ini saya gaji anak buah saya yang kalau umpamanya untuk tukang tukul itu saya gaji 60.000 satu kodi. Yang kalau untuk tukang gerina 50.000 satu kodi. Itu. Anak buah kita cuma 2. Itu. Dan perharinya kami bikin dapat kira-kira ada kadang-kadang 30 biji, kadang 35 biji per harinya. Pekerja Bapak Effendi mendapatkan upah mulai dari 60.000 hingga 100.000 per harinya. Mereka pun akan dibayar setiap 1 minggu sekali dan dibayarkan setiap hari Selasa malam. Upah pekerja dihantarkan langsung oleh Bapak Effendi ke rumah mereka, dan biasanya diantarkan pada malam hari. Oh ya Pak, ada Pak. Ini gaji kamu. Lihat, ini gajimu seminggu. 450. Terima kasih Pak. Iya. Ya, hati-hati Pak di jalan Pak. Setiap hari Rabu adalah hari Lebaran bagi para warga Tanjung Pinang. Kami mempunyai toke. Kami setiap minggunya harus nyetor dengan toke, dan toke lah yang memasarkan untuk keluar-keluar daerah. Barang-barang kita ini memasarkannya toke itu sampai keluar daerah jauh Pak, jauh provinsi. Mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, bahkan sampai ke Aceh, Pak. Barang-barang yang kita bikin ini. Karena hari Rabu adalah hari libur memandai besi dan menghantarkan lempengan besi yang sudah dibuat menjadi beraneka ragam alat pertanian ke pengepul parang yang biasa disebut dengan toke. Dul, kau gaji seminggu. Yuk. Balik ya? Iya.
Saat ini lempengan besi yang menjadi bahan utama adalah lempengan besi yang didatangkan dari Surabaya. Bahan baku lempeng besi per mobil telah hampir dilupakan, mengingat bahan yang lebih sulit dikarenakan terlalu tebal. Namun masih ada permintaan pelanggan yang ingin menggunakan bahan baku per mobil. Untuk satu kali pengiriman bisa mencapai 80 ton yang diangkut menggunakan mobil Puso. Besi ini dikirimkan 2 kali dalam 1 bulan. 80 ton lempengan besi yang datang setiap 2 minggu sekali ini didistribusikan untuk 3 desa, yakni Desa Tanjung Pinang, Desa Tanjung Laut, dan Desa Limbang Jaya. Untuk 1 kilogram lempengan besi dijual seharga Rp12.000. Mang, itu barang mang. Tiga. Terima kasih. Terima kasih, aku balik dulu. Di hari Rabu, kediaman Toke biasanya akan dipenuhi alat pertanian yang dijualkan kepada dirinya. Alat-alat pertanian yang sudah dibeli siap untuk diangkut menuju provinsi tetangga yang sangat menyukai kualitas parang dan alat pertanian buatan Desa Tanjung Pinang. Kalau bentuk parang aja sekitar 50 kodi 1 minggu. Ya. Lain dengan dodos-dodosnya kan dia berapa macam alat-alat tani itu Pak. Ada kayak alat-alat tani itu gancu, dodos kan. Egrek, berapa macam itu. Tapi yang jelas 50 kodi, 60 kodi masuk seminggu. Macam-macam Pak, ada yang 400.000, ada yang 3,5, ada yang 4,5. Tujuan mulai dari istilahnya Provinsi Palembang sampai Sumatera Barat. Selain parang dan alat pertanian, ada beberapa warga yang memanfaatkan peluang pandai besi dengan membuat sarung pisau berbahan kulit sapi. Bahan kulit sapi yang digunakan kulit samak yang sudah direndam. Dipilihnya jenis kulit ini karena keras dan juga kaku, sehingga cocok dijadikan sarung pisau dan alat pertanian. Yumi, di rumah Mumi nyaitnya. Iya, kau main nyait. Pembuatan sarung pisau berbahan kulit ini pun cukup banyak. Bisa mencapai 300 sarung perharinya. Untuk harga jual mulai dari Rp15.000 hingga Rp75.000
tergantung ukuran sarung. Arang menjadi salah satu bahan yang sulit ditemukan saat ini. Setiap kali arang datang, antrian warga akan selalu membludak karena persediaannya yang tidak banyak. Arang-arang ini didatangkan dari kota Jambi. Namun meski letak Provinsi Jambi bersebelahan dengan Sumatera Selatan, lokasi produsen arang berada di pelosok dan akses jalan yang rusak menjadikan arang lambat sampai ke desa Tanjung Pinang. Pasokan arang berpengaruh terhadap musim. Di musim hujan, arang semakin sulit untuk didapatkan karena proses pembakaran terhalang hujan. Selain itu, larangan pembakaran dalam jumlah banyak juga menjadi faktor sedikitnya persediaan arang. Harapan kami bagi pengrajin besi ini, terutama baik itu pemerintah, baik itu pengusaha, baik itu lembaga-lembaga lainnya, kami mohon, Pak. Kami ini kadang kesulitan bahan baku, terutama arang, besi, dan permodalan, Pak. Gitu. Kalau pemasaran itu saya rasa kami bisa, kami mampu untuk menjalankannya untuk keluar-luar daerah, Pak. Menjadikan pandai besi sebagai sumber penghasilan cukup menjanjikan karena sistem pembayaran gaji yang dilakukan per hari dan akan dibayarkan 1 minggu kemudian. Dari pandai besi, Bapak Effendi mampu menghidupi keluarga dan membeli kebutuhan yang diinginkan. Selain dijual langsung keluar daerah, di desa Tanjung Pinang 1 juga ada beberapa toko yang menjual hasil pandai besi berupa alat pertanian dan pisau jika ada warga luar desa yang datang ke desa untuk membeli. Biasanya menjatuhkan sama Orang tua di desa Tanjung Pinang tidak membatasi keinginan anak mereka untuk mencari pekerjaan lain di luar desa. Namun, jika gagal di luar desa dan ingin kembali ke kampung halaman, maka pandai besi bisa menjadi mata pencaharian yang bisa menghidupi.
Perlu kami beritahukan Pak, ini hasil dari kami pandai besi ini, alhamdulillah kami bisa mencukupi untuk terutama kehidupan sehari-hari, untuk biaya anak sekolah, dan keperluan lainnya Pak. Indahnya pemandangan desa Tanjung Pinang dengan hamparan rumput hijau dan ramah terhadap hewan ternak juga diiringi dengan kesadaran penduduk desa yang masih menjaga warisan leluhur dengan mempertahankan pandai besi sebagai sumber mata pencarian.